ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang hadir malam hari ini di kajian malam, semoga senantiasa Engkau berikan keberkahan ya Allah. Semoga senantiasa terus diistiqomahkan ya Allah. Semoga senantiasa sehat, bahagia lahir batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana nih kabarnya ayah bunda sahabat-sahabat Majelis Kalam? Sehat? Semoga dalam keadaan sehat ya ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah, Irgi izin kembali membersamai ayah bunda, sahabat-sahabat Majelis Kalam, dimanapun berada dalam keadaan online, bertatap maya, ya. Semoga ayah bunda yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan, lahir dan batin, insya Allah. Dan kalau misalnya ada hajat-hajat ataupun keinginan, dikabulkan di waktu yang terbaik. Ditolong Allah dan juga diperluas rezeki ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya. Bukan hanya rezekinya yang luas, tapi betul-betul barokah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat ya bunda ya, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya bunda semuanya, Irgi izin menyapa nih. Dari mana aja yang sudah hadir, ayah bunda, sahabat-sahabat majelis kalam, coba di chat di kolom komentar atau di rename, ya diganti namanya menjadi salah satunya ada Bu Susan dari Serang. Nah, boleh ya. Ada Uni Fitria dari Bandung. Insya Allah sudah standby on cam. Silahkan bunda-bunda ya, ada Bu Ika dengan putra yang ganteng. Gimana deh kabarnya sehat? Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah. Insya Allah kita akan belajar bersama Gurunda Ustadz Muslim Al-Fatih atau sapaan akrabnya biasa dipanggil Uma. Irgi izin menyapa yang ada di kolom komentar, Ayah Bunda, karena di layar hanya Uni Fitria dan putranya Bu Ika nih yang sudah on cam. Coba dilihat dari kolom komentar ada Bu Zul Hidayatu dari Bekasi, kemudian dari Jatiroto Lumajang hadir Bu Santi, Melakukan langkah-langkah ada Uni Fitria dari Bandung, Cilegon Banten hadiroh Bu Yati Alwan. Kemudian siapa lagi? Bu Eli dari Garut, Cahaya dari Cikarang Utara, Bunda Cahaya atau Kak Cahaya. Kemudian Ibu Yanti dari Malang. Nah, sama dari Malang nih Bun. Boleh ya, sekali-kali mampir ke rumah Quran Bunda Lia di Wagir Parang-Argo. Makassar hadir, Bu Sumarlina, Barakallah. Bu siapa lagi? Bu Eni dari Bogor, Bu Sutinah dari Pontianak, hmm? Bu Lilik dari Surabaya, deketan Bun, tetanggaan kita. Ada Bu Tuti Hartini dari Bandung hadir. Ada Rawamangun, Bu Vivi, Putria dari Bekasi, Batang, Jawa Tengah, Bu Dina, Barakallah. Yang sudah on cam ada Bu Husni Dalwati ya. Alhamdulillah barakallah. Jadi mengajak ayah bunda sahabat-sahabat majelis kalam karena malam ini adalah malam yang spesial. Tentunya akan kita sama-sama mengaji bareng umat. Namun sebelum itu ayah bunda sahabat-sahabat semuanya supaya mendapatkan amal jariah dan supaya kita tidak sendirian ya, kita ajak kembali saudara, sahabat, keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan tersayang. Silahkan ayah bunda bisa share kembali nih link kajiannya, flyer atau foto yang sudah dibuat oleh admin, dan juga silahkan ya kalau misalnya punya grup khusus ya yang bisa di-share, silahkan share ya bunda. Insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Tidak apa-apa yang ikut misalnya dari kita itu satu atau dua orang. Karena dari satu atau dua orang itu sudah cukup menjadi amal jariah yang sangat banyak untuk kita. Maka dari itu ini mengajak untuk share-share kembali ya kepada story WA atau story Facebook atau story Instagram, bebas, terserah. Yang penting bisa ikhtiar untuk menyebarkan kajian
kalam ini. Ya, siap ya Ibu Nak? Kita share-share dulu sekitar 1 atau 2 menit. Nah, silakan Irgi tunggu ya untuk bisa sama-sama share ya kepada keluarga, saudara ataupun teman kerja, teman mahasiswa atau teman-teman belajar. Silakan. Siapa yang sudah share boleh raise hand ataupun boleh di chat di kolom komentar. Irgi bacakan. Ada Bu Asti dari Bandung. Terima kasih Bu Santi. Bu Yati, terima kasih yang sudah share. Barakallah, jazakumullah khairan katsir. Nah, barakallah ya. Sudah, Mas Irgi, Bu Ika. Terima kasih, Bu Ika. Siapa lagi yang sudah share nih? Kemana share-nya nih? Bu Tuti, Bunda Cahaya sudah share. Ya, terima kasih. Semoga ada 1 orang ya yang kita ajak yang bisa ikut kajian pada malam hari. Ya, terima kasih Uni. Masya Allah, Alhamdulillah. Ke media sosial, FB, WA, dan lain-lain. Masya Allah. Barakallah. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Yang sudah share juga nih. BEF. Nah, Masya Allah. Barakallah. Silahkan yang belum share, share terlebih dahulu ya. Supaya jadi amal jariah. Bu Lilik dari Surabaya. Barakallah. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya hadirkah di sini? Jadi kita dilihat ada Bapak siapa yang sudah on cam tapi off cam kembali. Nah, barangkali Bapak-bapak yang berkenan on cam boleh ya menemani. Jasanya ada Uda, kemudian juga ada siapa lagi nih yang sudah ini. Alhamdulillah. Kalau misalnya sudah share, ini ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran ya Bunda. Dan insya Allah, Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan membahas suatu tema yang sangat penting karena berhubungan dengan Independence Day, berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia Raya, insya Allah. Namun yang unik adalah merdeka bukan dari negara, tapi merdeka, makna merdeka dari seorang hamba. Apa itu? Insya Allah kita akan sama-sama mengaji bareng. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama ucapkan atau bacakan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Insyaallah kita coba sapa gurunda kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Wabarakatuh. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana saudari Gi? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, senang, bahagia bisa membersamai Ustaz Muslim. Insya Allah. Kalau boleh tahu Ustaz di mana sekarang? Sidang di depan laptop ini ya, siap-siap belajar bersama dengan para pejuang ilmu, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz sedang dalam keadaan sehat walafiat dan kalau boleh tahu sebelum kita mulai Ustaz kenapa guru kita memilih tema yang berhubungan dengan kemerdekaan? Boleh Ustaz di-spill? Ya, eh sebelum kita mulai ya kawan-kawan, kenapa kita malam hari ini membahas tentang tema merdeka? Karena memang ya berdekatan dengan ini bulan kemerdekaan dan perlu dipahami merdeka itu secara bahasa ada dua. Ada hurriyah, kemerdekaan personal, ada istiqlal, kemerdekaan sebuah bangsa. Makanya ada Masjid Istiqlal tuh. Itu artinya kemerdekaan tuh istiqlal tadinya. Cuma secara global. Nah, negara kita sudah merdeka 80 tahun yang lalu, sudah istiqlal. Tapi pertanyaannya, sudahkah pribadi kita hurriyah? Sudahkah pribadi kita menjadi hamba yang merdeka atau masih menjadi budak-budak selain budak Allah Subhanahu wa taala? Dan satu hal, hamba yang merdeka itu ciri-ciri utamanya batinnya tenang, unconditional happiness, bahagianya itu tanpa syarat. Karena jadi kalau bahagianya masih bersyarat berarti masih diperbudak oleh sesuatu begitu. Apa itu? Nah, insya Allah kita belajar malam hari ini bareng-bareng. Begitu, Saudari. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.
Nah, nih ayah bunda semuanya, sahabat-sahabat Majelis Kalam, karena tadi disampaikan oleh Ustaz Muslim sangat penting. Mari kita sama-sama siapkan ya dari kita sebetul apa senyamannya mungkin supaya ilmu yang disampaikan betul-betul merasuk kepada hati kita. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada Gurunda kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, nuhun jazakumullah khair Ustaz Irgi yang sudah malam-malam nih menyempatkan ya di sela-sela ngurusin santri. Alhamdulillah malam hari ini bisa menyapa sahabat kalam. Kenapa judulnya kalam? Karena kajiannya malam. Kalau kajiannya pagi, kapa atau kagi, kajian pagi. Kalau kajiannya siang, kayang, ya. Makanya judulnya kalam karena kajiannya malam. Alhamdulillah kajiannya malam sehingga judulnya bagus ya, kalam. Kalau kajiannya siang kurang enak didengar. Mari kita ikuti kayang, kajian siang kan kurang enak. Gitu ya kawan-kawan, Masya Allah. Saya izin menyapa dulu dengan salam, doa terbaik untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Ustaz. alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang sungguh besar yaitu nikmat kemerdekaan. La in syakartum la azidannakum, dan kalau kita nggak bersyukur, maka kita akan diberikan ujian-ujian bala dalam kehidupan, tapi siapa yang bersyukur Allah akan tambah kenikmatan. Dan perayaan hari raya ulang tahun Indonesia itu tidak bertentangan dengan syariat ya. Karena ini bukan perayaan secara ibadah. Dalam Islam, perayaan yang diniatkan ibadah cuma dua, yaitu merayakan Idul Fitri dan merayakan Idul Adha. Adapun merayakan yang lain, selagi tidak diniatkan sebagai ibadah secara ritualitas, boleh-boleh saja. Merayakan hari raya ulang tahun Indonesia, merayakan selesainya pendidikan ya, seperti haflah akhirus sana, haflah takharruj ya, perayaan akhir tahun ajaran kan banyak di pondok pesantren ya. Dan itu boleh-boleh saja karena itu perayaan yang sifatnya tidak ritualitas ibadah ya. Dan alhamdulillah ini dari wajah-wajahnya wajah-wajah yang bahagia, dan mohon maaf ya, kajian online ini apalagi malam kalau tidak on cam, wah besar sekali ujian dan cobaannya. Kenapa? Malam pada Isa off cam, udah rebahan ya, lepas mukena, lepas kerudung, nggak pakai apa-apa ya, ya kemudian tiba-tiba tertidur. Ya, jadi kawan-kawan sebisa mungkin untuk on cam supaya kita bisa saling menyapa ya, dan sambil aktivitas gak apa-apa ya, barangkali ada yang sambil macul di sawah, barangkali belum selesai, barangkali ada yang sambil ngegali sumur juga nggak apa-apa. Yang penting menutup aurat dan tetap sambil menyimak. Ada Pak Anwar Haryono yang sudah on cam, ada Bu Masani dua kali ya yang sudah on cam. Latar belakangnya motor, berarti udah malam. Kalau motor udah masuk ke rumah berarti udah malam ya. Ada Bu Yati Alwan dari Cilegon, ada Pak Abdus Salam, Bu Neni ya. Ayo ditunggu yang lain ya. Selagi bisa on cam, karena kalau off cam kurang seru aja ngaji online kok. Off cam kecuali memang udur syar'i. Ustadz Afwan nggak bisa off cam soalnya lagi tsunami, nggak apa-apa. Afwan Ustadz nggak bisa on cam soalnya lagi banjir bandang, nggak apa-apa. Ustadz nggak bisa on cam soalnya lagi rolling, lagi kayang, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi masak bisa kok masak on cam. Asal satu aja, niat kuncinya itu. Kuncinya apa? Niat, saudara. Ya, kalau niat mah bisa aja. Mau nyambil naik motor juga bisa on cam. Ya, mau nyambil naik mobil juga bisa. Ustadz izin on cam, off cam soalnya sambil nidurin anak juga bisa on cam. Yang penting pakai kerudung aja.
gitu ya. Gitu. Ustadz, mohon maaf izin off cam ya, soalnya sambil nenenin anak. Bisa on cam. Kan yang di on cam mukanya, bukan yang lain. Gitu. Yang penting hati-hati aja, jangan sampai jatuh handphonenya. Begitu. Jadi yuk kawan-kawan, ini malam-malam kalau nggak on cam tuh kurang seru. Saya orang yang suka bertatap wajah dalam kajian, maka sebisa mungkin diusahakan supaya saya semangat nih ya menyapa kawan-kawan semua. Ada Bu Titra, Yosminda, ya, sepertinya ada keturunan Jepangnya, ada Yosmindanya, sambil rapihin baju, nggak apa-apa. Ada siapa lagi nih? Sambil nyetrika nggak apa-apa ya, nggak kerasa loh kalau sambil nyetrika sambil dengerin kajian tuh tiba-tiba kajiannya selesai, setrikaannya selesai. Tuh, seperti Mbak Titra sambil nyetrika. Yang penting jangan sampai kebalik aja, nanti handphonenya yang ditaruh, setrikaannya yang ditaruh di muka. Gitu ya. Baik, ayah bunda, bagi kawan-kawan yang sedang kurang sehat gak apa-apa, kecuali kurang sehat. Ya, Ustadz izin tidak bisa on cam lagi nemanin anak tidak sehat. Nah, kalau bisa Bu Cahaya on cam supaya saya bisa melihat anak ibu yang sedang sakit, saya doain gitu. Kan nemenin anak yang sakit mah bisa on cam ya. Kali bisa gitu. Sambil saya lihat, saya senang aja gitu kenalan wajah-wajah orang soleh-soleh insya Allah. Kecuali andanya yang sakit. Walaupun anda yang sakit juga tetap bisa on cam ya. Tetap bisa. Tinggal pakai mukena yang rapih on cam supaya wajah-wajah yang sedang sakit kan kelihatan. Nanti saya doain orang-orang yang lain juga ikut mendoakan. Begitu. Siap. Pokoknya sebisa mungkin. Kalau nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Baik ayah bunda, singkat saja malam hari ini karena memang ya sudah jam hampir setengah 9 di Indonesia Barat, apalagi di Indonesia bagian tengah, apalagi timur ya sudah jam setengah 10 di Papua jam setengah 11. Jadi kita mulai saja. Sepertinya Bu Eni juga sudah mulai redup-redup, cahaya rumahnya sudah mulai siap-siap terlelap, tapi semoga masih punya tenaga untuk menyimak. Ya, terima kasih Bu Neni, Bu Istirohah. Walaupun namanya istirahat, tapi malam hari ini istiqomah. Ada Bu Tuti Hartini di Bandung, ya, Masya Allah yang sudah on cam juga. Terima kasih. Ada Bu Eli Warlianti, ada Bu Susan dari Serang yang backgroundnya gambar Bu Susan. Bu Susan backgroundnya foto Bu Susan. Nah, memang Susan banget ya. Masya Allah. Ada Bu siapa yang belum disebut? Uni Fitria Bandung yang dari tadi sudah on cam di depan. Masya Allah. Memang kalau nggak ada teman cepat on cam ya. Heeh. Iya, kalau yang lain kan ngurusin ini dulu ngurusin. Kalau Uni Fitria sudah Allah merdekakan sehingga fokus ngaji begitu. Ya, memang selalu ada hal positif yang bisa kita syukuri ya dalam setiap takdir kehidupan yang Allah berikan. Baik ayah bunda, izin share screen ya supaya kajian kita bisa lebih maksimal. Baik, Bismillah. Sudah nampak ya? Loh, sudah? Mohon direspon dulu di kolom chat. Sudah nampak? Sudah? Sayanya udah nampak belum saya? Saya sudah nampak? Sudah, Belum? sudah jelas. Dari tadi saya udah menampakkan wajah belum kelihatan juga dianggap saya makhluk goib apa gimana? Kan saya dari tadi udah Sudah, Mas. udah kelihatan. Sudah. Yang belum kelihatan apanya ya Bunda? Yang belum kelihatan materinya. Inilah kebanyakan Betul, penyakit. materinya yang belum.
Kebanyakan manusia hari ini sibuk mencari yang tidak ada, tapi lupa mensyukuri yang sudah ada. Sibuk mencari materi, tapi lupa sama yang ngasih materi. Pentingan mana sih materinya apa pematerinya ya Bunda? Kan nggak ada materi kalau nggak ada pemateri. Syukuri dulu yang kelihatan sekarang, baru nyari yang lain. Dari tadi saya memperlihatkan wajah sudah rapi, malam-malam nyisir pakai minyak rambut. Nggak ada yang alhamdulillah di kolom chat. Sepertinya tidak ada yang bersyukur. Padahal Alhamdulillah, subhanallah cakepnya. sudah bersinar begini, apa kurang bercahaya wajah saya? Ini lampu di depan saya gede-gede sekali ya Bunda. Ayo bersyukur dulu dong. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Ayo di kolom chat, ayo diisi dulu dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rumah tadanya cak. Subhanallah. Iya, iya. Masa yang saya aja yang sibuk dari pagi banyak acara bisa serapi ini. Anda tinggal dengerin aja, masa nggak bisa on cam sih? Ya, kalau ngaji itu yang rapi, yang wangi. Kita kan mau membahas ilmu Allah nih, ya nggak main-main. Biar berkah ilmunya. Giliran mau COD-an aja rapi banget tuh, ketek wangi banget tuh kalau mau COD-an. Ya, giliran ketemu guru ketika ngaji kurang persiapan. Yuk kita tinggikan lagi adab dalam mencari ilmunya ya. Pakai kerudung yang terbaik, pakai busana yang terbaik, pakai mukena yang terbaik. Ya, sehingga kita betul-betul mendapatkan keberkahan ilmu. Kawan-kawan, apa yang hilang dari zaman sekarang keberkahan? Kalau cuma nambah ilmu, ibu bapak tinggal rebahan buka YouTube bisa nggak? Bisa. Tapi hilang keberkahannya. Gara-gara apa? Karena kurang adab dan etikanya dalam mencari ilmu. Begitu. Sengaja ya Bunda, walaupun malam-malam saya tetap pastikan sebelum ke sini saya mandi dulu. Saya mandi malam kawan-kawan karena ada kegiatan tadi habis olahraga berkeringat, saya mandi dulu biar fresh ya, melihat wajah-wajah Anda yang apa namanya banyak ujian hidupnya kan. Kasihan kalau saya wajahnya layu, sudahlah hidup Anda banyak masalah, lihat saya tambah masalah. Makanya saya berusaha untuk sebersinar mungkin, menyenangkan mungkin, sesemangat mungkin biar Anda pun tambah semangat. Siap belajar bareng-bareng, siap ya? Siap? Ayo itu yang kerudungnya miring dibenerin dulu, ayo. Yang kerudungnya miring dibenerin dulu ya. Ih, cukup pikirannya aja, kerudungnya jangan. Yang kacamatanya agak longsor ke bawah, benerin lagi, Bu. Benerin. Maklum ya, cantolannya agak kurang maju, jadi sering jatuh. Benerin lagi. Bapak-bapak yang pakai bajunya, yang pakai celana belum menutup aurat, yuk pakai sarung, Pak. Ya, busana yang paling gampang. Saya juga kalau di rumah, kalau keluar rumah pakai kolor biar nggak ribet, saya pakai sarung. Gampang tuh. Gitu ya. Sudah ya? Sudah siap belajar semua ya? Gitu tuh rapi kayak Mbak Titra rapi tuh, pakai kerudung rapi ya, pakai kayak Bu Cahaya juga rapi, Teh Imas juga rapi. Seneng kalau ngaji rapi itu berkah insya Allah ya. Pak Abdus Salam backgroundnya bagus sekali, backgroundnya sawah, ada rak-rak buku tuh. Yuk, Mbak Tuti Hartini di Bandung juga bercahaya. Kenapa? Itu lampunya baru ganti sepertinya bercahaya terang benderang. Sudah dibayar sepertinya PLN-nya jadi cahayanya luar biasa. Kalau memang sudah siap, yuk kita belajar bareng-bareng tentang makna merdeka. Izin kembali share screen ya Bunda. Sebentar. Baik, sekarang mohon responnya ya Bunda di kolom chat ya, cukup di kolom chat aja. Sepertinya admin lupa mengatur supaya semuanya unmute, semuanya di mute ya, supaya nggak beradu suaranya. Karena delay biasanya kalau kita ngomong semua delay suaranya beradu. Di kolom chat aja, apakah semuanya aman? Kalau aman jawab Alhamdulillah aman. Ayo direspon dulu supaya saya pastikan semuanya aman. Baru kita mulai.
Aman ya? Baik, alhamdulillah kalau aman. Ini sengaja saya menggunakan beberapa device supaya bisa melihat yang on cam. Jadi di depan saya tuh ada beberapa layar kawan-kawan. Ini saking benar-benar saya serius. Ini melihat setiap wajah yang on cam. Jadi benar-benar saya tuh pengen banget melihat wajah-wajah yang semangat ngaji. Sambil ngeliatin yang ngantuk siapa gitu ya. Tuh Mbak Titra sampai anaknya naik-naik gitu ya. Yang selama yang naik anaknya aman. Yang penting bukan bapaknya. Yang naik bapaknya patah leher kan. Gak apa-apa yang penting on cam. Namanya juga anak ya naik-naik wajar. Baik ayah bunda. Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah izinkan kami malam hari ini belajar dan berikan ilmu yang bermanfaat. Wa yassir lana li'amali ma 'allamtana. Dan mudahkan kami ya Allah untuk mengamalkan apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami malam hari ini tentang makna merdeka bagi seorang hamba. Masya Allah. Dan sepertinya kemarin siapa di sini yang sudah ikut lomba coba? Yang ikut lomba bilang ikut lomba. Yang panitia bilang panitia. Yang penonton bilang penonton. Ayo. Yang selama tanggal 17-18 rebahan. Ayo, jujur. Penonton, peserta, panitia rebahan. Nggak ikutan juga boleh, nggak ikutan. Kenapa? Sibuk dagang. Nggak ikutan, sibuk beres-beres rumah boleh. Abu Cahaya, panitia sekaligus peserta. Lah, dia panitia, dia peserta. Buat dia semua dong hadiahnya ya. Penggembira, Bu Ana nggak ikutan. Bu Tuti ikut lomba, Bu Rokayah penggembira. Penggembira itu gimana sih? Yang hore gitu doang ya. Yang ngerame-ramein. Bu Susan peserta. Oke, yang peserta coba boleh di-spill nggak? Lomba yang paling seru, lomba apa yang Anda ikuti? Ada juga tim huru hara mengamankan ibu-ibu radikal ya. Mengamankan peserta yang udah mulai ribut, diamankan tim huru hara. Lomba jalan santai, Masya Allah. Belum lomba-lomba minggu depan. Oh iya ya, karena banyak yang nggak libur ya. Tanggal 17 upacara, tanggal 18 nggak semuanya libur ternyata ya. Oke, baik kawan-kawan. Apa hukum ikut lomba-lomba di dalam Islam? Hukumnya boleh selagi lombanya tidak melanggar aturan Allah. Tetapi yang paling penting, yuk bareng-bareng kita bersyukur dengan nikmat kemerdekaan dengan menambah ilmu. Karena salah satu bentuk bersyukur yang paling tinggi adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah. Pertanyaannya, apakah di negara-negara yang terjajah mencari ilmu seperti ini gampang? Teman-teman kita, saudara kita di Palestina bisa nggak ngaji online kayak gini, Bu Pak? Boro-boro bisa ngaji online kayak gini. Mereka nyalain internet, handphonenya nyala internetnya, didetek, dikirim rudal. Ya, sedangkan kajian online kayak gini kan harus ada internet. Jadi kalau ada nyala internet di sebuah rumah, dirudal. Beruntunglah kita yang Allah izinkan tinggal di negara merdeka, negara aman, sehingga tidak ada ancaman apapun bagi kita yang mau ngaji online seperti malam hari ini. Maka yuk bareng-bareng syukuri nikmat kemerdekaan dengan cara terus menambah kebaikan dan ketakwaan. Merdeka bukan tentang siapa yang banyak hartanya. Merdeka tentang siapa yang paling tinggi takwanya. Begitu kata para ulama. Baik ayah bunda, apa sih makna merdeka kalau kita melihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kamusnya harus besar ya, makanya disebut kamus besar. Kalau kamusnya kecil berarti bukan KBBI. KKBI, Kamus Kecil Bahasa Indonesia. Karena kamusnya besar, disebut KBBI. Ada kata merdeka di sana. Ternyata makna merdeka itu memiliki beberapa makna, tapi makna utama dari merdeka adalah bebas. Freedom. Merdeka secara bahasa Indonesia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki beberapa makna, tapi makna utama dari merdeka adalah bebas. Apa maknanya ya bunda? Bebas. Banyak gak suami-suami hari ini yang tinggal di negara merdeka tapi sebagai suami belum merdeka? Kenapa? Kok bisa suaminya belum merdeka? Di dalam tekanan dan kendali istri.
Berarti belum merdeka suaminya. Ustadz, Ustadz Muslim, ya. Apakah Ustadz Muslim takut istri? Tidak. Masa saya takut istri? Saya tidak takut istri, cuman istri saya lebih berani saja. Ya. Tentu dalam kebaikan. Kalau saya salah, saya ditegur. Karena yang paling bisa negur suami itu ya istri. Apalagi kalau suaminya ustadz, siapa yang berani negur kan? Betul tidak? Makanya istri itu harus solehah supaya kalau suami salah berani negur. Ya, coba Anda kalau saya lihat saya salah, sungkan nggak? Segen nggak negur? Segen. Segen kenapa? Karena ngerasa saya ustadz, saya guru Anda. Tapi kalau istri enggak, makanya pastikan Anda punya istri yang bertakwa, yang kalau kita berbuat salah, istri berani negur gitu. Ya, walaupun ustadz dia manusia. Tanya Ustadz Irgi, walaupun Ustadz Irgi ustadz, manusia. Ada kurangnya, ada malesnya, ada lemah imannya. Ya. Makanya kawan-kawan harus punya pasangan yang mau saling mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Begitu. Jadi di sini saya yakin nggak ada istri galak, nggak ada ya. Saya yakin di sini nggak ada istri galak, tapi istri yang cinta sama suaminya. Bentuk cintanya apa? Mengingatkan. Mengingatkan kalau ngambil baju itu jangan ditarik tapi diangkat. Mengingatkan kalau sholat itu jangan ditunda-tunda. Bener gak, Bu? Iya, berarti ibu sayang nggak sama suami? Sayang. Bukan berarti ibu-ibu galak, enggak. Ibu-ibu sayang. Kenapa? Karena ternyata semakin perempuan cerewet, semakin dia cinta kepada yang dia cereweti. Karena perempuan tuh nggak mau cerewet sama orang kecuali orang itu dicintai. Betul tidak? Bener gak, Bu? Ibu-ibu hanya mau cerewet sama orang yang ibu cintai. Bener gak? Iya, karena cerewet itu perlu effort. Cerewet itu perlu tenaga. Pastikan satu hal. Kalau seorang istri cerewet sama suaminya, berarti istrinya beneran cinta sama suaminya. Betul. Jadi nggak ada perempuan tuh mau cerewet kecuali sama orang yang dicintai. Makanya ibu-ibu pernah nggak cerewet sama Pak RT? Pernah nggak, Bu? Bu, pernah nggak cerewet sama Pak RT? Enggak. Kenapa? Orang nggak cinta sama Pak RT. Makanya cerewet itu bukan tanda istri benci sama suami. Cerewet itu tanda istri sayang sama suami. Betul, ibu-ibu? Iya. Seneng ibu-ibu kalau diginiin. Betul gitu ya. Ini wajah-wajah cerewetnya istiqomah, kayaknya ini wajah-wajah cerewet. Tapi insya Allah cerewetnya dalam kebaikan. Ya. Karena ciri-ciri istri yang baik itu cerewet. Ya. Tahu nggak? Ibu yang cerewet itu kalau punya anak akan lebih cerdas dibanding ibu yang pendiam. Cerdas dalam satu sisi ya. Cerdas linguistik namanya. Cerdas secara bahasa. Anak yang ibunya cerewet itu secara linguistik lebih pandai, lebih cerdas. Contoh, mau makan. Ya Allah, bujang ganteng ini mau makan dulu yuk. Ini telurnya baru keluar dari ayamnya tadi sore, anget banget telurnya. Yuk, telurnya dibawa sama tukang becak keliling dulu. Belok kanan, belok kiri. Telurnya naik pesawat. Buka goanya nah, masuk ke goa plung. Satu suapan 30 menit. Satu suapan 30 menit. Kenapa ceritanya 30 menit? Mungkin sedikit makan anakmu, tapi cerdas otaknya. Itu. Kenapa? Satu suapan gimana? Ayo, 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 ayo. Nasi di atasnya ada telur. Telurnya dibawa naik pesawat. Keliling-keliling Surabaya. Oh, telurnya keras Surabaya dulu. Itu cerewet. Tapi cerewet yang mencerdaskan anak. Masya Allah. Dan ini harus dilanjutkan. Karena orang tua kita dulu cerewet gak, Bu? Jawab ibu bapak. Orang tua kita dulu cerewet gak? Cerewet. Makanya ini cerdas-cerdas. Cerewetnya cerewet yang baik insya Allah. Tapi secara agama merdeka tuh apa sih? Kalau merdeka secara bahasa Indonesia artinya bebas. Freedom. Tapi makna merdeka bagi seorang hamba apa? Tidaklah disebut merdeka sampai memenuhi 3 syarat. 3 hakikat merdeka bagi seorang hamba.
Kalau belum lepas, kalau belum bebas dari 3 perkara ini, berarti dia belum merdeka. Belum sepenuhnya merdeka. Jadi, merdeka menurut seorang hamba ketika dia bebas dari 3 perkara. Ingat ya, merdeka itu makna aslinya bebas. Merdeka itu secara bahasa artinya bebas. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang agama, merdeka itu apa? Merdeka itu bebas dari 3 perkara. Kalau 3-tiganya belum bebas, berarti walaupun negaranya sudah merdeka, pribadinya belum merdeka. Dirinya belum merdeka. Dan syarat untuk bahagia hidupnya, tenang dunia akhirat, harus bebas dari 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, bebas dari perbudakan hawa nafsu. Siapa yang hidupnya selalu mengikuti hawa nafsu, saya pastikan hidupnya nggak akan tenang dan nggak akan bahagia, nggak akan nikmat. Saya pastikan jemaah. Kenapa? Karena kenikmatan hanya ada dalam keterbatasan. Ini saya pelan-pelan ngomongnya ya, karena agak malam. Saya khawatir kurang konsentrasi jadi nggak paham. Saya ulangi, kenikmatan hanya dirasakan dalam keterbatasan. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan melahirkan kenikmatan. Contoh, Anda makan durian. Kenapa enak duriannya? Karena yang dimakan duriannya terbatas jumlahnya. Coba Anda punya kebun durian. Duriannya banyak. Makan durian jadi enak apa jadi biasa aja? Ya, jadi biasa aja. Kenapa? Karena kenikmatan hanya ada dalam keterbatasan. Kalau nggak terbatas, nggak nikmat. Itulah kenapa rata-rata makanan mahal itu jumlah porsinya sedikit atau banyak. Rata-rata makanan mahal, hotel bintang 5, bukan bintang 7 ya. Kalau bintang 7 pas mau bayarnya, lihat struknya 5.500.000 baru tuh bintang 7. Kenapa? Pusing sih kepala. Satu piring 5.500.000 baru bintang 7. Kalau ibu bapak makan di hotel bintang 5 yang masak chef dari Brazil, nggak main-main ya, itu biasanya porsinya sedikit atau banyak? Sedikit. Karena kenikmatan hanya akan dirasakan dalam keterbatasan. Kenikmatan hanya akan dirasakan dalam keterbatasan. Sesuatu yang jumlahnya tidak terbatas, maka menghilangkan kenikmatan. Paham tidak ya Bunda apa yang saya sampaikan? Paham? Paham ya? Baik. Mohon dibantu ya Ayah Bunda di mute dulu biar tidak gemerisik. Ini sepertinya ada yang unmute. Tolong admin juga kalau adminnya bisa seperti biasa Zoom biasanya di mute semuanya. Nanti kalau memang ada sesi di mana tanya jawab boleh kita kasih kesempatan untuk berbicara. Baik. Ya. Makanya ada pepatah berkata kalau Anda suka durian tidak usah punya kebun durian. Betul tidak? Kalau Anda suka durian, gak mesti punya kebun durian. Justru yang menikmati durian siapa? Yang punya kebun durian apa yang gak punya kebun durian? Ya, yang gak punya. Karena terbatas. Oleh karena itu, kalau kita hidupnya ingin merdeka, pastikan bebas dari perbudakan hawa nafsu. Hawa nafsu manusia itu gak ada batasnya. Makanya manusia itu kalau nyari puas ada batasnya nggak? Kalau ngikutin keinginan ada batasnya nggak Ayah Bunda? Kalau ngikutin keinginan nggak ada. Terus akan muncul lagi. Makanya siapa yang hidupnya mengikuti keinginan, apapun keinginannya dikejar, capek hidupnya kawan-kawan. Ya. Makanya orang yang hidupnya memperturutkan hawa nafsu, dia hidupnya belum merdeka. Kenapa? Hidupnya tuh gelisah, buru-buru. Apa ciri-ciri orang yang hidupnya merdeka? Santai Bu. Namanya orang merdeka tuh santai. Santainya tuh bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya. Dia powerful ikhtiarnya tapi tenang batinnya. Peaceful fighter. Dia seorang pejuang tapi tenang.
Karena seringkali sesuatu yang buru-buru bukan membuat kita cepat selesai, malah membuat sesuatu yang tadinya mudah menjadi sulit dikerjakan karena buru-buru. Ibu bapak nyari barang dalam keadaan buru-buru. Cepat ketemu barangnya apa nggak ketemu, apa lama ketemunya? Jawab. Kalau nyari barang dalam keadaan buru-buru, cepat ketemu apa nggak ketemu? Jawab. Lama ketemunya bahkan nggak ketemu. Padahal barangnya deket gak? Barangnya deket. Dipegang, kadang nyari kunci motornya dipegang sambil ngamuk-ngamuk. Mana kunci motor? Mama mau ke warung. Cepet, gas habis. Itu ikan baru setengah mateng. Kepalanya mateng, ekornya belum, masih gerak-gerak. Cepet. Mau beli gas katanya. Buru-buru. Nggak ketemu, padahal itu kunci motor dipegang sama dia. Ini wajah-wajah pernah nyari barang, padahal barangnya dipegang nih. Kenapa? Buru-buru itu mengikuti hawa nafsu. Makanya kata Nabi apa? Al-ajalu minasyaiton. Buru-buru tuh dari setan. Buru-buru tuh dari setan. Semua perkara tidak dianjurkan buru-buru kecuali apa? Memakamkan orang yang meninggal. Makanya memakamkan orang meninggal tuh jalannya kalau bisa cepat, Bu. Makanya pernah lihat gak? Kalau orang bawa jenazah jalannya cepat. Pernah lihat? Orang kalau bawa jenazah, mikul jenazah jalannya cepat. Karena itu sunnahnya begitu. Apa pelajarannya? Kata Nabi, kalau bawa jenazah itu jalannya cepat. Biar kalau orangnya baik, cepat mendapatkan balasannya. Balasan di kuburannya jadi taman surga. Kalau jenazahnya kurang baik, biar cepat kita terbebas dari beban orang tidak baik ini. Jadi disunahkan cepat jalannya. Selain itu, santai. Santai. Kemarin saya buat konten ya. Apakah isi kontennya? Jangan merasa lambat ketika melihat orang lain berjalan cepat. Jangan merasa kecil ketika melihat orang lain besar. Jangan merasa gagal ketika melihat orang lain berhasil. Nah, kita tuh sering kena penyakit lihat orang. Orang jalannya cepat, kita ngerasa lambat. Orang sukses, kita ngerasa gagal. Orang jadi orang besar, kita gini-gini aja jadi ngerasa kecil. Enggak, Bu. Hidup itu bukan tentang siapa dirimu dan orang lain. Hidup itu tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah kehidupan kita. Ingat, bunga itu mekarnya beda-beda waktunya. Tapi yakini setiap bunga punya waktu mekarnya masing-masing. Betul tidak? Iya. Jadi santai aja, Bu. Ya, saya kalau naik motor, Bu, kalau memang nggak ngejar waktu gitu ya, ya biasa aja menikmati perjalanan gitu ya. Saya melihat kanan kiri barangkali ada tempat makan yang enak yang terlihat suatu hari bisa mampir gitu ya. Kecuali memang buru-buru ada acara yang harus dikejar baru. Kadang-kadang ibu bapak, banyak orang hari ini buru-buru tapi nggak tahu kenapa harus buru-buru. Benar nggak? Banyak orang hari ini kalau naik kendaraan buru-buru, padahal nyampe rumah juga nggak ngapa-ngapain. Ayo ngaku, siapa yang suka begitu? Naik motor, naik mobil, jalan di luar buru-buru. Pas nyampe rumah juga nggak ngapa-ngapain. Nggak ada yang harus dicepet-cepetin padahal. Tapi karena lihat orang lain pada cepet, kita ikut-ikutan. Nah, itulah penyakit mengikuti hawa nafsu. Ya. Tidak disebut merdeka, kata Allah di surat Al-Jathiyah ayat 23, sampai dia bisa mengontrol hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang menjadi budak kita, bukan kita yang menjadi budak hawa nafsu. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas pelan-pelan. Yang kedua, tidak disebut merdeka sampai dia bebas dari belenggu dunia. Ada nggak orang hari ini diperbudak oleh dunia? Ada nggak? Oh banyak, Pak. Banyak. Berangkat kerja matahari belum terbit. Pulang kerja matahari sudah terbenam. Sholat subuh kesiangan. Zuhur kelewatan. Asar di perjalanan. Maghrib kecapean. Isya ketiduran. Budak dunia. Duitnya banyak. Tapi dia tidak menikmati setiap rupiah yang dia dapatkan. Saya pernah ketemu orang kayak gitu, Bu. Saya pernah punya tetangga kaya raya.
punya rumah sakit di beberapa kota, mobilnya mewah-mewah, tapi saya nggak pernah lihat beliau di musola, di masjid, bahkan sholat Jumat pun, wallahu alam ya, saya husnudzon mungkin dia sholat Jumat di tempat yang lain, tapi nggak pernah kelihatan. Sibuk wira-wiri ngurusin rumah sakitnya. Bahkan rumah mewah yang dia bangun, itu jarang dia tinggali. Yang ninggalin siapa? Asisten rumah tangganya. Suatu hari saya mau ngasih undangan pengajian ke rumah itu, saya ketuk pintunya, yang keluar mbak-mbak putih cantik. Saya bilang begini, mohon maaf mbak, bapaknya ada nggak? Saya bilang begitu, karena saya sangka dia anaknya yang punya rumah. Apa dia bilang? Mohon maaf Ustadz, saya bukan anaknya, saya pembantunya. Pembantunya bersih banget, wajahnya glowing. Kenapa? Orang dia yang menikmati fasilitas rumahnya. Yang punya rumah sebulan cuma 2 hari di rumah. Sisanya orang itu yang ninggalin. Berarti secara tidak sadar itu yang punya rumah ngebangun rumah itu mahal-mahal buat asisten rumah tangganya. Betul, sampai glowing. Sampai bersih sekali wajahnya. Masya Allah. Oh maaf mas, saya kira anaknya karena rapi sekali pakaiannya dan terlihat tidak capek karena memang jarang orang majikannya di rumah. Cuma 2 hari dalam sebulan. Dia cuma bertugas menunggu rumahnya. Mobilnya yang mewah siapa yang sering pakai? Drivernya. Ingat mobil itu harus dipanasin. Dan sebaik-baik manasin dipakai. Jadi yang sering pakai siapa? Drivernya. Nganterin anaknya sekolah, jemput anaknya sekolah. Udah kayak yang punya mobil. Berarti itu yang punya mobil, beliin mobil buat siapa? Drivernya. Dan drivernya Masya Allah. Zuhur, salat di masjid, ketemu saya. Sambil bawa mobil, keren banget kan? Iya, asar ketemu saya bawa mobil. Jadi kawan-kawan, ada nggak orang hari ini yang diperbudak oleh dunia? Ada. Maka bagaimana caranya agar tidak diperbudak dunia? Nanti kita bahas. Yang penting kita tahu dulu, tidak disebut merdeka kalau kita masih diperbudak oleh dunia. Ciri-cirinya apa? Ciri utama orang yang diperbudak oleh dunia adalah dunianya membuat dia lupa dengan akhiratnya. Itu ciri utamanya. Kalau ada orang ngejar dunia sampai dia lupa kewajibannya untuk mengejar akhirat, sudah itu menunjukkan bahwa dia sudah diperbudak oleh dunia. Kita harus giat mencari nafkah, yes, tapi kita tidak boleh meninggalkan perkara yang jauh lebih besar. Wal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah di surat Al-A'la, dan akhirat jauh lebih utama dibanding dunia. Dan bahkan kita mencari dunia untuk bekal menuju akhirat. Karena untuk bisa glowing kayak gini butuh dunia enggak? Untuk bisa beli gamis biar nyaman sholatnya kayak gini, saya suka banget pakai gamis lengan pendek biar nggak gerah, itu harus pakai dunia nggak? Pakai dunia. Saya mandi wangi sebelum sholat, mandi pakai sabun, sabunnya wangi, harus pakai dunia nggak? Pakai dunia. Maka cari dunia untuk fasilitas akhirat kita ya bunda. Gitu. Makanya apa kata Allah? Wabtagi fima ataqallaha daral akhirah. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Cari kehidupan akhirat dengan mencari ridho Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia kata Allah. Begitu. Jadi jangan sampai gara-gara pembahasan ini jadi malas kerja, enggak, harus tambah rajin kerjanya, dagangnya untuk bekal mendapatkan kebaikan akhirat. Kan haji perlu biaya, umroh perlu biaya, betul tidak? Sholat pakai sarung, pakai biaya. Sholat pakai sajadah, pakai biaya. Masjidnya bocor, benerin pakai biaya. Jadi bukan tidak boleh mencari dunia, yang tidak boleh diperbudak oleh dunia. Apa ciri-ciri diperbudak oleh dunia? Ketika seseorang mengejar dunia dan melupakan akhirat. Yang ketiga, tidaklah seseorang disebut merdeka sampai dia bebas dari tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Berarti langkah setannya satu atau banyak ayah bunda? Ya, kalau saya tanya berarti langkah setannya satu atau banyak? Biasanya yang tahu jawabannya setan. Hah? Berarti langkah setan itu satu atau banyak? Biasanya setan tahu jawabannya. Orang dia itu kan langkah dia kan.
Kalau disebutkan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, berarti langkahnya satu atau banyak? Jawab di kolom chat. Kenapa tidak ada yang jawab di kolom chat? Banyak ya? Banyak. Maka hati-hati ayah bunda. Ya, hati-hati, setan itu menggoda manusia dari berbagai sisi. Digoda dengan rasa malas. Ibu bapak, tahu nggak? Setan tuh soft selling banget. Setan tuh kalau ngegoda soft banget, lembut banget. Makanya disebut bisikan. Disebut bisikan karena apa? Ibu bapak, disebut bisikan karena apa? Bisikan. Karena apa? Karena pelan. Kalau kencang namanya apa? Teriakan. Makanya kita nggak pernah, ya Allah, lindungi hamba dari teriakan setan, nggak pernah. Ya Allah, lindungi hamba dari bisikan setan. Kenapa? Karena setan itu kalau menggoda halus banget kawan-kawan, halus banget. Pelan-pelan, sabar banget setan itu. Untuk menggelincirkan manusia ke dalam jalan yang buruk. Makanya ibu bapak pernah nggak nyesel, merasa nyesel, nangis gara-gara kita udah tahu itu salah tapi ngelakuin lagi, salah ngelakuin lagi. Pernah nggak kawan-kawan? Di titik dimana kita tuh nyesel, nangis, ya Allah. Udah tahu, udah pengen, nggak pengen lagi marahin anak, nggak pengen lagi marah-marah sama suami, nggak pengen lagi gibah. Tapi kenapa ini marah lagi, gibah lagi, pernah nggak? Sampai di titik itu kita nangis, Bu, Pak. Nah, kalau Anda pernah, bersyukurlah berarti hatimu masih punya iman. Karena hanya orang beriman yang bersedih atas kesalahannya. Orang yang nggak punya iman nggak akan sedih terhadap kesalahannya. Dia bahkan merasa bangga. Dia umbar-umbar cerita aib kepada orang. Jadi kalau Anda sedih terhadap apa-apa yang Anda lakukan dari kesalahan, itu pertanda Anda masih punya iman. Jangan putus asa. Maka gantilah keburukan dengan kebaikan. Kalau Anda nyesel gara-gara habis ngomelin anak, ganti dengan cara doain anak. Gitu ya. Kalau Anda nyesel karena habis nyubit anak, ganti dengan ngelus-ngelus anak. Pokoknya innal hasanat yudhibna sayiat. Setiap keburukan ganti dengan kebaikan. Setiap kita nyesel langsung ganti dengan kebaikan. Jangan berhenti di penyesalan. Nanti jadi mengikuti langkah setan. Ya. Habis marahin suami nyesel. Berarti bentuk penyesalannya ngapain? Nyenengin suami. Habis bikin suami jengkel. Berarti cara tobatnya gimana? Bikin suami senang. Jadi jangan berhenti di penyesalan, tapi lanjutkan dengan menggantinya dengan kebaikan. Ya, contoh, nyesal karena seharian rebahan gak ngapa-ngapain di rumah, gak beres-beres, gak nyuci, pernah nggak Pak? Pengen rebahan, ngikutin hawa nafsu, ngikutin godaan setan, rebahan seharian, cuman berhenti buat sholat, buat makan doang, buat makan dan sholat doang, sisanya rebahan terus, nonton drakor, nonton apapun, nah sampai membuat kita seharian tuh nggak ngapa-ngapain. Pernah nggak? Pertanyaannya, nyesal nggak ketika kita udah lihat tiba-tiba malam, nyesal nggak? Cucian numpuk, rumah berantakan, suami bentar lagi pulang, nyesal nggak? Nah, nyesal kan? Nah, kalau nyesal berarti Anda masih punya sensitivitas kebaikan. Maka segeralah bayar penyesalanmu dengan apa? Selesaikan. Gitu. Saya juga sama, manusia biasa. Terkadang habis aktivitas di luar kota, 2 hari, 3 hari capek, pengennya rebahan, bangun cuma buat makan sama sholat doang. Ya. Ketika nyesel, ayo ganti. Ya. Lembur nggak apa-apa. Makanya nggak tahu ya, ibu bapak merasakan yang saya rasain nggak? Kalau bisa melawan godaan syaitan untuk malas-malasan, terus angkat badan, beres-beres rumah sampai beres, nyapu, ngepel, ngerapihin semua yang berantakan tuh, habis selesai tuh capek tapi seneng, bener gak? Capek sih, tapi seneng. Ya. Betul tidak ayah bunda? Merdeka, itulah makna merdeka. Ketika dirimu bisa melawan godaan setan. Di mana setan membisikkan untuk malas-malasan, Anda bangkit untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Karena tidaklah kegelisahan muncul kecuali karena menunda-nunda pekerjaan. Betul tidak?
Kegelisahan itu muncul karena apa? Menunda-nunda pekerjaan. Sebenarnya pekerjaan yang ditunda tidak terlalu sulit. Hanya saja karena ditunda nggak selesai-selesai. Selesaikan. Nah, hari ini saya melawan godaan setan. Ya, pada maghrib, kawan-kawan, pada maghrib, habis maghrib saya beresin rumah. Ya, saya beresin rumah, saya istri langsung nyuci piring, kita langsung bagi tugas, selesai, Isya selesai semua. Saya mandi, fresh, merdeka. Ya, ceritanya seharian sama istri itu ya mungkin karena capek ya. Ya, kita beraktivitas cuma di kamar. Ya, sama-sama istirahat lah. Tapi ternyata nggak istirahat. Kenapa? Lihat rumah berantakan tuh gelisah hati kita. Masya Allah. Pekerjaan akan terasa ringan jika tidak dikerjakan. Betul. Pekerjaan akan terasa ringan jika tidak dikerjakan. Tapi berujung penyesalan dan penderitaan, Pak Yus. Dijamin. Betul memang. Pekerjaan itu terasa ringan jika tidak dikerjakan. Tapi pasti berujung penyesalan. Anda kalau lihat cucian numpuk, biar nggak numpuk, diapain? Disebar. Bukan itu solusinya. Masa lihat cucian numpuk pusing disebar? Ustadz, saya sebar aja tuh pakaian kotor biar nggak numpuk. Tetap ujungnya penderitaan. Solusi dari cucian numpuk, cuci satu persatu. Selesai Anda merdeka. Betul tidak? Apalagi makna merdeka? Merdeka bagi ibu-ibu kalau sudah selesai sholat Isya. Betul, Bu? Betul? Ini wajah-wajah kalau habis sholat Isya tuh merdeka. Merdeka buat ibu-ibu kalau udah selesai nyuci piring, nyuci baju, beres-beres rumah, anak udah tidur, suami udah tidur. Betul tidak, Bu? Betul nggak, Bu? Merdeka buat ibu-ibu sederhana. Ketika cucian sudah beres, rumah rapi, anak tidur, suami tidur. Itu kemerdekaan yang luar biasa. Waktu yang sangat indah buat para kaum ibu-ibu. Makanya ibu-ibu, me time terbaik buat ibu-ibu tuh setelah semuanya selesai sebelum tidur. Me time, nggak apa-apa. Apa namanya? Jangan terlalu keras terhadap diri. Ya. Anak udah tidur, suami udah tidur, ya udah. Lakukan aktivitas yang Anda suka yang tidak melanggar aturan Allah. Mungkin Anda senam, malam-malam boleh-boleh. Anda makan kesukaan Anda, boleh nggak makan malam? Boleh, yang penting nggak berlebihan. Gitu. Pokoknya habis itu mandi malam boleh nggak? Boleh. Ya. Itu. Lantas makna merdeka sesungguhnya apa? Merdeka yang sesungguhnya itu ketika seorang hamba hanya mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merdeka bagi seorang hamba apa? Ketika seorang hamba hanya mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau diatur oleh siapapun kecuali diatur oleh Allah. Kalimatnya sederhana. Tolong digarisbawahi, diingat-ingat. Kalimatnya apa? Kalau bukan karena Allah. Ulangi kalimatnya apa? Kalau bukan karena Allah. Coba ulangi kalimatnya. Di kolom chat. Khawatir tidak terdengar. Kalimatnya apa? Passwordnya apa passwordnya? Passwordnya seorang hamba apa? Kalau bukan karena Allah. Bu, ibu rajin banget sih, Bu. Suami minta kopi dibikinin. Suami minta mie instan malam-malam dibikinin. Suami minta pijit dipijitin. Kok mau sih, Bu, ngelayanin suami? Kalau bukan karena Allah, Pak Ustadz, saya racun. Nah, itulah makna merdeka. Ya. Merdeka maknanya apa? Kalau bukan. Berarti Anda ngelakuin itu semua semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah. Mau suaminya seneng ketika Anda masak, pastikan masak untuk menyenangkan Allah. Ketika masakannya nggak dimakan, ya nggak apa-apa, Anda nggak marah. Anda nggak sakit hati, itulah orang yang merdeka. Ketika hatinya tidak berharap apapun kecuali hanya kepada Allah. Semakin Anda berharap kepada selain Allah, semakin Anda diperbudak oleh harapan Anda dan jauh dari rasa merdeka. Catat baik-baik. Tidak ada hamba yang merdeka jika dia berharap kepada manusia. Catat. Kemerdekaan bagi orang beriman ketika hatinya tidak pernah menaruh harapan kecuali kepada Allah yang Maha Rahman.
Tuh. Dalam bahasa nasyid apa? Kun anta. Jadilah dirimu sendiri. Lakukan apapun yang mau Anda lakukan. Selagi Allah tidak marah, lanjutkan. Itu prinsip orang merdeka. Apa-apa? Orang merdeka kan bebas kan? Lakukan apapun yang ibu bapak mau lakuin. Bebas ibu bapak. Yang penting Allah nggak marah, lanjutkan. Contoh. Ibu-ibu boleh nggak bu? Pakai kerudung warna merah, gabis warna biru, kaos kaki warna kuning, sepatu warna putih, kacamata warna pink. Boleh nggak? Menutup aurat tapi warna-warni boleh nggak? Allah marah nggak? Lihat ibu-ibu kerudung warna merah, ya, gamis warna biru, kaos kaki warna kuning, sepatu warna putih, kacamata warna ungu. Allah marah nggak? Enggak. Allah tidak pernah marah melihat warna asal pakaianmu tidak membuka aurat, tidak transparan, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, lanjutkan. Walaupun orang bilang, ih ini orang apa umbul-umbul, bebas orang berkata terserah. Mau dibilang umbul-umbul bodoh amat. Itulah orang yang merdeka, yang nggak ngurusin omongan orang. Jelas sampai sini ayah bunda? Ya. Kalau dalam bahasa Sunda, SBDTG, tahu nggak SBDTG? Nih jangan ngaku orang Sunda kalau tidak tahu SBDTG. Ayo Bu Imas, Uni Fitria, Bu Tuti orang Sunda nih. Tahu nggak SBDTG? Ini prinsipnya orang beriman, SBDTG. Nggak tahu? Ini prinsipnya orang Sunda. Sabar teuing, saudara-saudara. Sabar teuing, nu penting mah Gusti Allah teu ngamuk, ya. Yang penting mah Allah tidak marah, lanjutkan. Sabar teuing, ya. Bu Imas tahu ya? Sabar teuing. Mohon maaf Teh Imas. Itu ini ya taplak meja dipakai buat kerudung, sabar teuing. Mau disebut taplak meja, mau disebut korden, sabar teuing. Asal Allah tidak marah, lanjutkan. Nah. Uni Fitria nggak cocok pakai kerudung, kelihatan tua, sabar teuing. Mau kelihatan tua, mau kelihatan tua bangka, mau kelihatan keriput, mau kelihatan kayak nenek-nenek, sabar teuing. Asal Allah tidak marah dengan penampilanku, lanjutkan. Makanya dalam buku ada buku namanya Belajar untuk Bilang, apa bukunya tuh bagus, saya punya bukunya namanya apa ya? Saya lupa. Bahasa Inggris soalnya judulnya. Bukunya bagus, saya baca bukunya bagus. Belajar Bersikap Masa Bodoh. Betul. Ada bukunya, tapi versi bahasa Inggris yang saya beli. Ya, dalam bahasa Sunda ada namanya sabodoting, belajar untuk EGP. Gak semua harus kita pikirin ayah bunda. Selagi Allah gak marah, lanjutkan. Anda posting di WA, di sosial media, kajian-kajian. Tiba-tiba ada yang nyautin, "Walah, mentang-mentang baru hijrah, udah kayak ustazah aja, sok suci lo." Apa tanggapan kita? SBDTG. Sabodoting. Mau dibilang sok suci. Ya mendingan gua sok suci daripada lo sok kotor. Benar gak? Jadi manusia tuh yang harus punya kemerdekaan. Anda tuh bukan budak siapa-siapa. Jadi nggak boleh ada orang yang ngatur hidup Anda kecuali Allah. Termasuk omongan orang nggak boleh. Mohon maaf, Mbak Titra, emang nggak capek ya tinggal di mertua? Enggak, tuh biasa aja. Tinggal di mertua dosa tidak? Jawab. Ketika ada orang tinggal di mertua, Allah marah nggak sama orang itu? Nah, ketika ada orang belum bisa beli rumah, nggak mau ngontrak, tinggal di mertua, marah nggak Allah sama dia? Enggak. Maka terserah orang mau bilang apa, lanjutkan. Jangan memaksakan diri beli rumah padahal belum mampu memilikinya, karena itulah sebab kesengsaraan kehidupan. Jangan, kalau pengen tenang hidupnya, jangan pecicilan. Kalau hidupnya pengen tenang, jangan apa? Jangan pecicilan. Tahu pecicilan? Banyak cicilan. Gajinya cuma mampir, tanggal 3 nyebar semua. Kecicilan ini, cicilan ini, cicilan ini. Biasa aja Bu, hidup itu mampu dibeli, nggak mampu ya sabar. Ya nggak? Makanya ibu bapak tahu nggak? Pas pandemi banyak banget rumah dilelang. Banyak banget. Mobil dilelang banyak banget.
ditarikin sama leasing. Kan kasihan ya. Udah bayar DP-nya, ansurannya udah hampir 70%. Ketika gagal bayar, diambil, semuanya diambil. Semuanya hangus. Kasihan nggak? Kasihan. Makanya saya punya prinsip sederhana banget. Saya mobilnya bagus gak apa-apa yang penting cash. Rumah saya luas gak apa-apa yang penting cash. Itu prinsip saya sederhana. Daripada nyicil sempit rumahnya, nyicil jelek mobilnya. Saya punya prinsip sederhana. Yang penting cash. Mau mobilnya bagus gak apa-apa, yang penting cash. Rumahnya gede gak apa-apa, yang penting cash. Itu prinsip saya. Dan saya melatih diri untuk sabar. Sabar. Ada duitnya beli, gak ada duitnya sabar. Jangan hidup di atas kemampuan diri. Berat. Betul tidak? Jangan hidup dengan gengsi. Ingat hukum fisika. Gaya sama dengan tekanan, makin banyak gaya makin tertekan. Iya. Gak mesti pakai tas Gucci. Yang penting tas bisa bawa barang, beli. Gak mesti mereknya Gucci. Betul tidak? Kenapa orang-orang beli tas Gucci? Karena fungsi atau gengsi, Bu? Pak? Yang harganya 35 juta, ada yang sampai 150 juta harga tas. Itu fungsi apa gengsi? Ya, gengsi. Makanya sebenarnya, Bu, mereka yang hidupnya ngikutin gengsi, merdeka apa belum merdeka? Menurut Anda? Mereka yang hidupnya ngikutin gengsi, sebenarnya dia udah merdeka belum hidupnya? Belum. Kenapa belum? Diperbudak oleh omongan orang. Ya Allah, jeng, kok tasnya masih itu, belum update, jeng, ya Allah, kuno. Itu mah tas kuno, Bu. Kita mah semua udah punya tas baru kali, Bu. Kita udah nggak temenan, Bu. Udah beda level kita. Oh, dia nyicil lagi, foto KTP, kirim pinjol. Banyak gak orang hari ini hidupnya elit, bayar hutang sulit, banyak gak? Oh, status OTW mulu, jalan-jalan ke sana kemari, bayar hutang susah banget ditagih. Pas minjem kayak malaikat, pasti ditagih kayak apa? Pas minjem kayak malaikat. Assalamualaikum Uni, ya Allah Uni cantik kali, ya Allah Uni, saya senang banget punya tetangga kayak Uni, baik banget, mana rajin ngaji, jamaahnya Ustadz Muslim, ya Allah, tenang bawaannya Uni, sambil megang-megang lutut Uni, ya Allah. Mohon maaf sebelumnya Uni, ya ini mah ya kita kan sebagai tetangga harus saling membantu ya, namanya juga Muslim itu seperti satu tubuh, satu susah-susah yang lain gitu ya. Udah, ujung-ujungnya apa tuh ujung-ujungnya? Ya ada kali Uni 5 juta, soalnya ini, aduh, gimana ya ngomongnya nggak enak. Eh, geng saya mau ke Singapura, saya doang yang belum bayar tiket pesawatnya tuh Uni. Bolak-balik 5 juta, boleh nggak Uni minjem duit? Uni jawab, Bu, Ibu ada duit berapa? Ya adanya cuma 50.000. Kalau 50.000 mau jangan ke Singapura, mending ke Singaparna, Bu. Nyampe itu ke Singaparna. Ada tuh mobil ke Singaparna. Dari Bandung 50.000 cukup kayaknya ke Singaparna Tasikmalaya. Iya. Gitu ya. Nah, banyak ya Bu yang kayak gitu, maksain. Banyak. Makanya hidup itu jangan maksain. Disabarin. Ya. Lantas bagaimana caranya? Yuk singkat saja, ada 5 cara agar hidup merdeka. 5 cara agar hidup merdeka. Yang pertama, tanamkan tauhid. Bergantung hanya kepada Allah. Bahagianya dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh orang lain. Kalaupun Anda berpenampilan baik untuk menyenangkan Allah, kenapa saya sisiran rapi-rapi, pakai baju rapi, pakai sabun muka, pakai lighting? Saya ingin menyenangkan hamba-hamba Allah, karena kata Allah, siapa yang menyenangkan saudaranya, Allah senangkan hidupnya. Gitu. Walaupun saya tahu ada yang senang, ada yang enggak sama saya. Normal, Bapak. Enggak ada manusia. Betul tidak? Siapa kita? Nabi Muhammad saja yang akhlaknya paling agung, paling mulia, ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Betul tidak? Ada nggak yang nggak suka sama Nabi Muhammad? Banyak, Bu. Abu Jahal nggak suka, Abu Lahab nggak suka, banyak. Sekelas Nabi Muhammad saja ada yang tidak suka, apalagi kita, manusia akhir zaman. Makanya
Dibenci orang tuh nggak dosa, Bu. Kalau ada orang benci kita tuh kita nggak dosa. Yang dosa itu yang ngebenci. Dibenci itu nggak dosa. Difitnah nggak dosa. Apalagi Bu, dihina nggak dosa. Karena dosa itu ketika menghina dosa, membenci dosa, memfitnah dosa. Tapi kalau enggak, kita difitnah, nggak usah sedih, nggak dosa. Kita dihina, nggak usah sedih, nggak dosa. Ibu diremehkan, nggak usah sedih karena kecuali ibu, Ustadz saya sedih kenapa? Saya habis menghina orang, berarti sedihnya bagus. Itu namanya sedih penyesalan, pertanda masih ada iman. Paham? Ustadz saya lagi sedih kenapa? Habis mendolimi, bagus. Sedih karena habis berbuat salah. Tapi kalau jangan sedih. Ustadz saya sedih kenapa? Didolimi. Didolimi kok sedih? Kan nggak dosa. Yang dosa dia. Kenapa pakai sedih? Berarti Anda belum merdeka dari pengaruh orang. Misalnya Bu Imas dibilang, Bu Imas, ninja. Wow, awas ada ninja. Sering banget kan wanita-wanita bercadar disebut ninja. Ustaz doain saya ya, saya lagi sedih banget nih, baru-baru hijrah pakai cadar, banyak banget yang bilang ninja. Lah, kenapa sedih? Kan harusnya yang sedih tuh dia, mereka yang menghina. Dihina nggak dosa. Dihina nggak dosa, yang dosa yang menghina. Dan kenapa kita harus sedih? Emang dibilang ninja, kalau kita memang bukan ninja, ya tinggal jawab, awas ada ninja. Bukan. Jawab. Kalau ada orang marah-marah sama Bu Un, sama Bu Tuti, marah-marahnya sambil nuduh-nuduh, sambil bilang-bilang kebun binatang, mohon maaf misalnya. Bu Un, dasar mohon maaf. Bu Un, dasar monyet. Marah nggak Bu Un? Yang marah yang dibilangin monyet apa yang ngomong monyet? Yang dosa yang dibilangin monyet apa yang ngomong monyet? Yang dosa yang diomongin monyet apa yang ngomong monyet yang dosa? Atau yang ngomong, atau harusnya yang sedih itu yang ngomong monyet, bukan yang diomongin monyet. Paham tidak? Dan kalau ada orang yang bilang kita monyet, ya jawab, bukan. Selesai. Dasar monyet, bukan. Apa yang membuat kita sedih? Karena kita belum merdeka dari omongan orang. Jelas? Maka yuk pastikan kita memperkuat tauhid. Makanya banyak kajian-kajian tiap pada subuh kita, dimanapun memperkuat tauhid. PPA, wala pertolongan Allah membumikan tauhid. Karena tauhid itu kunci hidup merdeka. Yang kedua, belajar mengendalikan hawa nafsu. Belajar untuk mendelay keinginan. Dalam istilah psikologi ada istilah namanya delay gratification. Apa namanya? Delay gratification. Menunda mengabulkan keinginan. Walaupun kita mampu mengabulkannya saat itu. Nih, ibu-ibu, kalau mau belanja online jangan langsung di payment. Masukin keranjang aja dulu. Paymentnya nanti Bu. Tunggu sampai ibu lupa. Tunggu sampai beberapa hari. Untuk apa? Untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena seringkali ibu-ibu beli barang bukan karena butuh tapi karena pengen. Betul? Maka bagaimana caranya mengendalikan hawa nafsu? Ditunda sampai beberapa hari. Jadi jangan pas pengen langsung beli, jangan. Walaupun ada duitnya. Namanya delay gratification. Menunda untuk mengabulkan keinginan sampai keinginan itu memudar. Ini berlaku untuk diri kita dan berlaku untuk anak kita. Biasanya jadi orang tua yang baik. Orang tua yang baik adalah orang tua yang mendidik anaknya dengan mental yang kuat. Bagaimana caranya? Kalau anak minta sesuatu, kalau gak mendesak jangan dikabulkan seketika itu. Walaupun Anda mampu, tunda sampai beberapa hari. Keranjang online saya sudah sampai 99. Gak apa-apa. Supaya pas mau beli kan dihapuskan. Akhirnya kita bisa memilah mana yang butuh, mana yang gak butuh. Bener gak? Coba kalau Anda langsung belanja. Anda punya duit langsung dibelanjain. Nyesal gak ujungnya? Jawab. Anda punya duit. Langsung dibelanjain apa yang Anda inginkan. Semuanya habis duitnya. Nyesal gak? Jawab ibu-ibu. Nyesel kenapa? Karena gak semua barang Anda butuhkan. Makanya kalau Anda lagi punya duit,
Masukin dulu ke keranjang. Tunda beberapa hari, baru Anda akan melihat mana yang butuh, mana yang tidak. Kendalikan hawa nafsu. Itulah kenapa salah satu ibadah yang bisa mengendalikan hawa nafsu adalah puasa. Puasa itu apa sih? Delay gratitude. Puasa itu delay, puasa itu menunda sesuatu yang harusnya bisa dikerjakan. Contoh, makan pagi, sarapan, ba'da subuh. Itu dulu biasa kan sebelum puasa. Ketika puasa kita tunda makan siang, makan sore ke makan malam. Makanya semua orang sepakat minuman dan makanan yang paling enak adalah minuman dan makanan yang dimakan ketika azan maghrib berkumandang di bulan puasa. Itu. Jadi kalau pengen hidupnya nikmat, kita harus belajar menunda keinginan, bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan jangan ditunda. Kalau ingin bahagia, jangan tunda pekerjaan. Kalau ingin hidupnya nikmat, tunda keinginan. Sampai kita bisa menentukan ini keinginan atau kebutuhan. Bawa tidur minimal. Di malam-malam, ibu-ibu dapat transferan dari orang tua di kampung. Orang tuanya habis panen di sawah, sawah panennya bagus, dikirim. Nak, ya mak, udah ditransfer ya. Apa nih mak? Sekali-kali lah, walaupun kamu udah menikah, pengen ngasih. Ih ya Allah mak, mama pengertian banget sih mak. Sering-seringnya mak. Ternyata ditransfer 5 juta. Langsung belanja apa nanti-nanti? Jawab. Ayo. Langsung lihat barang-barang online apa nanti? Biasanya mana? Nanti apa langsung? Ada kalimat begini, Ustadz, saya mah langsung belanjain. Khawatir kalau nanti habis buat yang lain. Ah, salah itu, Bapak. Nanti tunda sampai pikiran Anda jernih, mana yang butuh, mana yang fungsi, mana yang gengsi. Yang ketiga, belajarlah untuk qanaah. Ini penting nih. Saya juga baru dapat ilmunya kemarin-kemarin secara psikologi. Kalau secara agama udah lama konsep ini saya tahu karena seluruh santri di pondok tentu belajar ini qanaah. Qanaah itu apa? Belajar menikmati yang ada. Contoh, siapa di sini yang anaknya suka GTM? Susah makan. Anak dulu susah makan nggak? Anak kita pas anak kecil dulu susah makan nggak? Mana ada kita dulu susah makan. Yang ada kita gerayangan ke dapur sendiri nyari makanan, betul tidak? Mana ada anak 80-an, 70-an, 90-an GTM. Apa itu GTM? Ya. Kita malah gerayangan ke dapur saking nggak ada yang bisa dimakan, betul tidak? Karena masih lapar tapi makanan habis. Anak sekarang banyak makanan, susah banget disuapin. Tahu nggak kenapa? Tahu kenapa? Karena suka ngada-ngadain yang nggak ada. Jadi anak kecil tuh jangan dikasih banyak pilihan, Pak. Saya baru dapat ilmunya dan saya terapin, terbukti. Saya juga punya anak kecil kan. Kawan-kawan, kalau Anda sudah bikin nasi goreng pagi-pagi, suapin. Gak mau, suapin lagi. Gak mau, suapin lagi. Sampai ke 20 dia mesti mau. Mesti mau. Kita harus jadi orang tua yang agak sedikit sabar, kuat-kuatan nih. Kenapa? Ketika nasi goreng gak mau, Anda bikin yang lain. Kentang gak mau, Anda bikin yang lain. Sop gak mau, Anda bikin yang lain. Ketoprak gak mau, Anda beli yang lain. Chicken gak mau, terus akhirnya dia gak mau. Anda diperbudak oleh keinginan anak Anda. Padahal anak mah kalau udah lapar mesti dia akan makan apa yang ada. Itu namanya qanaah, belajar menikmati yang ada. Anak kalau ini nggak mau ditawarin yang lain, dia punya otoritas. Oh, emak gue bisa saya perbudak nih. Maka ya udah, nih menu hari ini nasi goreng. Mau nggak mau ya udah. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Mau nggak mau? Mau ujungnya, serius bu. Kenapa? Lapar saudara. Dan dia sudah tahu, oh, ibuku tidak akan menyediakan makanan lain kecuali makanan yang ada. Kenapa ketika dia disuapin dia bilang gak mau? Karena dia berharap ibunya nyari yang lain, benar gak? Akhirnya makanan tidak sehat yang Anda berikan. Akhirnya es krim campur nasi. Ada nggak nih di sini nih yang masih makan nasi campur es krim? Ada? Ya udah Ustadz, yang penting masuk ke nasi deh walaupun lauknya es krim. Kenapa? Karena kita kalah sama anak. Jangan.
Menu hari ini protein hewani, telur. Ya udah, suapin telur, nggak mau? Ya udah. Suapin lagi nggak mau. Suapin lagi nggak mau. Rata-rata sampai 20 kali. Biasanya sebelum 20 kali mau. Dan sudah saya buktikan. Ternyata that's work. Itu bekerja kawan-kawan. Jadi nggak ada istilah GTM. Ya. Jadi paham ya? Iya. Dan itu yang dilakukan oleh orang tua kita dulu. Betul tidak? Mana ada masak menunya macam-macam. Oh, enggak. Tempe goreng udah tempe goreng doang satu. Mau makan nggak mau ya udah lapar. Makanya kita dulu nggak susah makan. Semua makanan kita suka. Betul tidak? Betul tidak ibu bapak? Dulu kita semua makanan suka. Betul? Kenapa? Karena orang tua kita melatih untuk makan aja yang ada. Sering nggak dengar kalimat itu? Udah makan aja yang ada. Bener? Sering nggak dengar kalimat itu dari orang tua kita? Udah makan aja yang ada. Itu tuh konsep qanaah dalam agama namanya. Berusaha menikmati yang ada. Ya. Yang keempat, terus belajar mensucikan jiwa. Dengan cara apa? Ya, tentang mengikuti kajian-kajian tentang pembersihan hati. Karena hati yang kotor akan mudah diperbudak oleh hawa nafsu, oleh setan, oleh godaan iblis. Makanya bagaimana agar tidak mudah tidak mudah tergoda, tidak mudah diperbudak oleh nafsu, setan, dan dunia? Jawabannya bersihkan batinmu, bersihkan jiwamu dengan cara terus ngaji. Ngaji terus, sering baca Quran. Salah satu amalan yang bisa membersihkan hati apa? Berlama-lama dengan Quran. Salah satu amalan yang bisa membersihkan jiwa adalah berlama-lama dengan Quran. Kalau nggak percaya cobain Bu. Sejam gak megang handphone, gak megang yang lain, megangnya Quran doang. Rasain Bu. Ya kayak habis pakai minyak rambut yang gelnya keras terus pakai keramas, seger banget Bu. Biasain. Kita harus punya waktu untuk berlama-lama dengan Quran. Jadi kalau hati sedang gelisah, sumpek, coba deh. Wudhu, kalau bisa mandi, ramas, pakai minyak wangi, pakai mukena, sholat dulu 2 rakaat, gelar sajadah, sejam sama Quran. Jangan megang handphone, jangan yang lain. Sejam baca Quran bagi 2, 30 menit baca Arabnya, 30 menit baca terjemahannya. Yang kelima, paksain untuk mendahulukan akhirat dibanding dunia. Paksain Bapak. Ya. Paksain untuk ngikutin perintah Allah walaupun berat. Lagi butuh duit banget. Nabung apa sedekah? Jawab. Kalau ngikutin kalau lagi butuh duit banget, nabung apa sedekah? Kalau ngikutin akal. Nabung. Nabung pelit apa dermawan? Kalau lagi kita butuh duit banget, pelit apa dermawan? Kalau ngikutin nafsu, makin pelit apa makin dermawan? Makin pelit, tapi saya pastikan pasti hati Anda gelisah. Pasti hati Anda tidak tenang. Kenapa? Takut duitnya berkurang. Takut duitnya kepake. Takut ada apa-apa kebutuhan yang mendadak. Takut sakit tiba-tiba kepake duitnya. Nggak tenang hidup Anda. Ya nabung, ya sedekah. Paksain. Serius Bu Pak. Saya punya cerita. Tadi siang, saya ngisi pengajian agak jauh dari rumah. Tadi siang itu dari pagi sampai siang kan hujan. Di daerah Anda hujan nggak? Di daerah saya di Depok tuh hujan. Akhirnya biasanya kalau nggak jauh-jauh banget saya naik motor. Ini karena hujan dari pagi saya bawa mobil. Dan macetnya Masya Allah. Baru keluar rumah sudah macet. Dan saya masuk tol salah keluar. Harusnya keluar belok kiri saya lurus. Jadi macetnya tambah panjang. Saya lihat jam telat 1 jam. Pengajian harusnya jam 10, jam 11 saya baru datang. Tetapi ayah bunda, tiba-tiba di pintu tol ada orang yang saldo
emaninya kehabisan. Dia minta tolong ke orang nggak ada yang bantuin. Padahal saya lagi buru-buru kan. Saya lagi buru-buru gak? Lagi buru-buru, udah telat 1 jam ini. Tiba-tiba dia ngetok kaca, Mas, bisa nggak bantuin? Bisa. Paksain. Padahal kalau jawaban ikutin nafsu, oh lagi buru-buru. Suruh siapa? Makanya mikir kalau masuk tol itu disiapin dulu emaninya. Itu kalau ngikutin hawa nafsu. Makanya lain kali kalau masuk tol tuh pakai otak. Udah tahu tol sekarang nggak pakai bayar, pakai duit. Cek dulu emaninya. Itu kalau ngikutin hawa nafsu. Nggak bisa lagi buru-buru. Itu kalau ngikutin hawa nafsu. Allahumma paksain. Saya buka kaca. Nih Pak, saya tunggu di depan. Mana orangnya lama banget nempelinnya itu kartu. Ya Allah, Allahumma ja'al minas sabirin ya Allah. Jadikan hamba orang-orang yang sabar keluar. Dan ternyata dia itu tolnya mahal. Jadi dia dari masuk sampai tol di situ kagak bayar-bayar. Numpuk di tol itu. Hampir 100.000. Saya bilang apa? Kalau ngikutin hawa nafsu dia ngambil dompet mau ganti duit. Gak usah bayar Pak, sin cepet Pak emaninya, gak usah bayar. Saya tancap gas. Jadi kawan-kawan belajar untuk maksain iman dibanding akal. Itu harus dilatih, serius. Ada orang Bu, Pak, ada orang, saya lagi naik mobil, ada orang naik motor nyelip, ngerem, dimin, didoain yang baik apa didoain yang buruk-buruk kalau ngikutin hawa nafsu. Ya Allah, biar cepat mati orang kayak gitu nyusahin aja kalau ngerem mendadak. Itu kalau ngikutin hawa nafsu. Ya Allah, sehatin, lancarin rezekinya ya Allah. Paksain jemaah. Ya. Terus kalau dia tiba-tiba dia berhenti di lampu merah, sejajar sama kita buka kaca, senyumin apa omelin? Hah? Kalau ngikutin hawa nafsu, ngomel. Pak, kalau naik motor yang bener kayak punya nyawa banyak aja. Yang bener kalau naik motor gak usah nyelip-nyelip kayak gitu. Yang buru-buru semua orang juga buru-buru. Dikira situ doang yang punya urusan. Kita semua juga punya urusan. Begitu kalau ngikutin hawa nafsu. Buka kaca. Sehat Pak, sehat Mas. Masya Allah. Hati-hati Pak di jalan. Semoga rezekinya lancar. Paksain ya Pak. Serius. Lo pun mungkin kadang-kadang di awal-awal ngomongnya senyum tapi giginya nggak bisa ngerenggang. Sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat. Semoga urusannya lancar. Semoga berkah barokah. Awal-awal begitu. Namanya awal-awal. Latihan. Lama-lama tulus. Serius saya bilang. Itulah makna dahulukan akhirat daripada dunia. Dahulukan iman daripada akal. Jelas? Walaupun memang awal-awal giginya nggak bisa renggang. Nggak bisa renggang itu awal-awal. Buka kaca sehat-sehat ya Pak. Sehat-sehat. Semoga rezekinya berkah barokah. Awal-awal namanya latihan. Nah, lama-lama gimana Bu? Lama-lama senyum. Sehat-sehat Pak, hati-hati di jalan. Bapak lagi buru-buru ya Pak? Iya Mas, anak saya sakit. Oh iya Pak. Eh, kalau bisa lagi keluarin dompet. Ini Pak, ya nggak banyak semoga bermanfaat. Ih, itu loh. Allahumma paksain. Serius. Itu barangkali. Dan semoga ini bermanfaat dan semoga ini membuat kita menjadi pribadi yang merdeka, bukan hanya negaranya, tapi merdeka jiwanya. Siapa yang merdeka? Yang hatinya tidak dipengaruhi oleh omongan orang, yang imannya lebih didahulukan dibanding akal dan nafsunya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Gimana? Kerasa atau tidak pengajian malam hari ini? Kita ngaji dari jam sudah 1 jam lebih, kawan-kawan ya. Insya Allah. Bermanfaat semoga ya. Dan semoga kita menjadi pribadi yang merdeka. Merdeka finansial. Semoga yang punya hutang lunas semua hutangnya. Amin ya. Karena hidup nggak punya hutang itu merdeka kawan-kawan. Tidurnya nyenyak. Nyenyak. Ya. Tidurnya nyenyak. Walaupun mungkin kasurnya tidak tidak enak. Kasurnya mungkin itu yang apa busanya yang tipis sekali. Tapi kalau nggak punya hutang nyenyak kawan-kawan. Walaupun mungkin kamarnya tidak ada AC-nya, kamarnya cuma pakai kipas anginnya sudah pakai kipas angin, dan kipas anginnya tuh muternya nggak istiqomah. Tahu nggak kawan-kawan? Kipas angin yang muternya tuh nggak istiqomah, kadang muter, kadang nggak. Giliran ditungguin nggak muter. Giliran kita pindah tempat duduk dia muter. Ya.
Tapi kalau nggak punya hutang, insya Allah jauh lebih bahagia. Betul? Barakallahu fikum. Saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Irgi Ramadan. Silakan Ustadz. Baik, Jadi Masya Allah, kalau kita tabarakallah. nggak Jazakumullah khairan kathiran, Gurunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah semoga kita dapat mengamalkannya sedikit demi sedikit ya Bunda ya, mendahulukan akhirat, kemudian juga betul-betul ya kita merasa cukup. Kalau misalnya ada keinginan ya ditunda dulu. Siapa tahu itu hanya keinginan, bukan sekadar kebutuhan nih, apa yang dikatakan oleh Gurunda kita. Nah, sebelum closing statement, Ayah Bunda izin informasi untuk kita semuanya. Silakan admin. Nah, kita sama-sama simak, Ayah Bunda. Kawan-kawan mau tahu nggak rahasia cerdas dalam beramal? Itu wakaf. Kok bisa? Ini bedanya sedekah sama wakaf. Anda punya 100.000 nih sedekah, sama 100.000 wakaf itu beda banget. Yang jariah tuh ada. Dan itu Anda bisa terhitung sedekah bahkan sampai se-M. Kok bisa? Sedekah nih 100.000, Anda beli makanan, dimakan habis, Anda dapat pahala. Tapi kalau wakaf, 100.000 misalkan, kumpul ada 50.000 orang, berarti terkumpul sekitar 5M. 5M itu, wakaf gak bisa langsung dimakan, tapi dikelola. Nah, ketika hasil kelolaan ini menghasilkan 2 juta, 10 juta, dan lain-lain, itulah yang berarti Anda tiap bulan sedekah segitu. Kebayang nggak kalau makin banyak lagi yang ikut, banyak lagi yang diwakafin? Anda pahalanya ngalir jariah luar biasa banyak. Itu bedanya sedekah sama wakaf. Jadi gerakan yang paling efektif, efisien, dan jadi amal jariah luar biasa itu wakaf, sedekah yang cerdas tuh. Yuk ikutan teman-teman, ikut di gerakan 50.000 muwakif alumni PP, wajib ikutan loh. Dengan ini kita bukan hanya dapat pahala jariah, tapi kebaikannya banyak kita sebar. Bisa kita alokasikan ke guru ngaji, ke rumah Quran, dan lain-lain. Ikutan gerakan sedekah cerdas yaitu wakaf. Jadilah 50.000 muwakif. Kawan-kawan, Bismillahirrahmanirrahim, Ayah Bunda semuanya. Mari kita sama-sama maksimalkan di malam yang insya Allah Allah berkahi. Mari kita bergabung di 50.000 wakif. Insya Allah wakaf daripada Ayah Bunda yang disalurkan akan bermanfaat untuk anak yatim, santri penghafal Quran, dan guru ngaji. Silahkan barangkali malam hari ini ya yang sudah bergabung, yang ingin berwakaf kembali, semoga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Di nomor rekening tertera di layar 222 222 5542 atas nama Wakaf Bekal Abadi. Kalau misalnya Ibu Bunda ingin ditanyakan, silahkan menghubungi admin Afan yang sudah ada tertera di layar. Barakallah, semoga wakaf yang Ayah Bunda salurkan untuk anak yatim, santri penghafal Quran, dan juga guru-guru ngaji menjadi pahala jariah yang tidak akan pernah putus. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum ditutup, Ayah Bunda semuanya, mari kita minta kepada gurunda kita untuk menutup dengan closing statement. Silakan, tafadhol Ustaz. Ya, kawan-kawan, tentu kita berharap di usia kita yang pendek, tapi amalan kita panjang. Kita berharap dengan harta kita yang nggak banyak, tapi nilai manfaat sedekah kita bisa jadi banyak. Bagaimana caranya? Yuk bareng-bareng ya bekerja sama dalam kebaikan. Karena dakwah ini nggak bisa sendirian, kawan-kawan. Makanya WPI, Wakaf Peradaban Indonesia membuat program wakaf karena kalau kita berbuat baik sendirian, itu kebaikannya nggak akan panjang. Tapi cepat memang. Coba aja Anda bikin kebaikan sendirian. Tinggal bikin nasi, kasih selesai. Makanya kata seorang eh, guru berkata, jika ingin perjalananmu cepat, maka berjalanlah sendirian. Tapi jika ingin perjalananmu jauh, berjalanlah bersama-sama. Gitu. Makanya yuk bareng-bareng kumpulkan kebaikan kita lewat WPI. Tadi ya sudah diajak langsung sama founder PPA. Semoga yang sedikit ini menjadi kebaikan yang besar. Ingat, kalau satu lidi nggak bisa buat nyapu, nggak bisa buat ngebersihin sampah. Tapi kalau satu lidi digabung dengan 100 lidi yang lain, itu akan punya kekuatan untuk membersihkan jiwa-jiwa yang kotor. Insya Allah. Semangat kawan-kawan. Barakallahu fikum. Semoga kita diizinkan menjadi muwakif, menjadi orang-orang yang
mendukung dakwah dan kebaikan dengan potensi yang Allah berikan. 50.000 itu kecil kalau kita sendirian, tapi kalau dikumpulkan dari 50.000 orang itu senilai 50 500 juta. 50.000 kali 50.000 500 juta. Kalau dari 1 juta orang, wih, Masya Allah, banyak sekali itu. Ya, gitu ya. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Irgi. Semoga kita menjadi hamba yang merdeka, hamba yang yakin bahwa sesuatu yang diinfakkan di jalannya tidak mungkin sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz karena telah meluangkan waktunya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga gurunda kita, Ustadz Muslim Al-Fatih, Allah senantiasa jaga, Allah berikan keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, dan juga senantiasa terus bermanfaat ilmunya sampai kepada bukan hanya di Indonesia tapi mancanegara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama ayah bunda semuanya, mari kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma astaghfiruka bihamdika wa atubu asyhadu an la ilaik. ilaha illa anta Barakallahu fikum astaghfiruka ya bunda, silahkan kalau yang mau berwakaf lihat di kolom komentar. Assalamualaikum Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda, selamat istirahat. Sama. Masya Allah. 50.000 kali 50.000 2,5 M. Semoga bisa ikut bareng-bareng nih Bunda. Mengucapkan terima kasih. Barakallah. Sama-sama cukupkan dengan hitungan ketiga. 3, 2, 1.